Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Kartikasari dari kelas PGMI 3D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum. Ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama, model humanistik. Yang kedua, model subjek akademik. Yang ketiga, model rekonstruksi sosial. Yang keempat, model teknologi. Yang kelima, model pendidikan gerak. Yang keenam, pendidikan petualang. Dan yang terakhir, pendidikan kebugaran. Topik pembahasan yang pertama adalah model humanistik. Menurut Muhaimin, pendekatan humanistik dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide memanusiakan manusia. Penciptaan konteks yang akan memberi peluang manusia untuk menjadi lebih human, untuk mempertinggi harkat manusia merupakan dasar filosofi, dasar teori, dasar evaluasi, dan dasar pengembangan program pendidikan. Pada pendekatan humanistik berpusat pada siswa, jadi student-centered dan mengutamakan perkembangan afektif siswa sebagai persyarat dan sebagai bagian integral dari proses belajar. Menurut Somantri dalam Abdullah Idi menjelaskan bahwa pada pendekatan humanistik, prioritasnya adalah pengalaman belajar yang diarahkan terhadap tanggapan minat, kebutuhan, dan kemampuan anak. Dalam pendekatan humanistik, tujuan dari pendidikan itu bukan hanya pada nilai-nilai yang dapat dicapai peserta didik, tapi lebih kepada pembentukan perubahan pada peserta didik, baik secara jasmani maupun rohani. Model pembahasan yang kedua adalah subjek akademis. Menurut Muhaimin, pendekatan subjek akademis atau bidang studi, pada pendekatan subjek akademis menggunakan bidang studi atau mata pelajaran sebagai dasar organisasi kurikulum. Misalnya, matematika, sains, sejarah, geografi, atau IPA-IPS, dan sebagainya. Seperti yang lazim didapati dalam sistem pendidikan sekarang ini, di semua sekolah dan perguruan tinggi. Prioritas pendekatan ini adalah mengutamakan sifat perencanaan program dan juga mengutamakan penguasaan bahan dan proses dalam disiplin ilmu tertentu. Yang ketiga adalah model rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik perkembangan ekonomi. Pengajaran kurikulum rekonstruksi sosial banyak dilaksanakan di daerah-daerah yang tergolong belum maju dan tingkat ekonominya juga belum tinggi. Pelaksanaan pengajaran ini diarahkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka sesuai dengan potensi yang ada dalam masyarakat. Sekolah mempelajari potensi-potensi tersebut dengan bantuan biaya dari pemerintah. Sekolah berusaha mengembangkan potensi tersebut. Di daerah pertanian misalnya, maka sekolah harus mengembangkan bidang pertanian. Sementara kalau daerah industri, maka yang harus dikembangkan oleh sekolah adalah bidang industri, sehingga kurikulum tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat daerah tersebut. Kurikulum rekonstruksi sosial bertujuan untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Para pendukung kurikulum ini yakin bahwa permasalahan yang muncul tidak harus diperhatikan oleh pengetahuan sosial saja, tetapi oleh setiap disiplin ilmu. Pembahasan selanjutnya adalah model teknologi. Perspektif teknologi sebagai kurikulum ditekankan pada efektivitas program metode dan material untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Teknologi memengaruhi kurikulum dalam dua cara, yaitu aplikasi dan teori. Aplikasi teknologi merupakan suatu rencana penggunaan beragam alat dan media, atau tahapan basis instruksi. Sebagai teori, teknologi digunakan dalam pengembangan dan evaluasi material kurikulum dan instruksional. Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan, khususnya kurikulum, terbagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Penerapan teknologi perangkat keras dalam pendidikan dikenal sebagai teknologi alat, sedangkan penerapan teknologi perangkat lunak disebut juga teknologi sistem.
Topik pembahasan yang kelima adalah pendidikan gerak. Pendidikan gerak atau movement education menekankan kurikulumnya pada penguasaan konsep gerak. Menurut Rudolf Laban, kerangka kerja ini meliputi konsep kesadaran tubuh, apa yang dilakukan tubuh, konsep usaha, bagaimana tubuh bergerak, konsep ruang, gimana tubuh bergerak, dan konsep keterhubungan, hubungan apa yang terjadi. Dari setiap aspek gerak di atas, tujuan dari kegiatan belajar dirancang dengan memanfaatkan pendekatan gaya mengajar pemecahan masalah, penemuan terbimbing, dan eksploratori. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan gerak, keseluruhan konsep itu dimanfaatkan dan dielaborasi serta menjadi wahana bagi anak untuk mengeksplorasi kemampuan geraknya. Selanjutnya, model pendidikan petualangan. Promosi pembelajaran melalui pengalaman yang berpusat pada petualangan. Pengalaman berpusat pada petualangan dapat mencakup berbagai kegiatan, karena berbagai cara orang mengalami petualangan. Misalnya olahraga, outdoor, kursus tantangan, balapan, dan bahkan kegiatan dalam ruangan dapat digunakan dalam petualangan. Pendidikan petualangan terkait pendidikan dengan pemrograman petualangan, terapi petualangan, dan pendidikan luar ruangan. Ini adalah proses aktif daripada proses belajar pasif yang membutuhkan keterlibatan aktif dari peserta didik serta instruktur. Seringkali pendidikan petualangan dihubungkan dengan penggabungan kelima indera dalam pengalaman yang dapat meningkatkan peluang untuk belajar dan menyimpan informasi. Dan yang terakhir adalah pendidikan kebugaran. Pendidikan kebugaran atau fitness education, yaitu suatu model pengembangan kurikulum yang menekankan pada pengembangan kebugaran peserta didik, agar dapat mengetahui dan berlatih bagaimana pola hidup yang sehat dan benar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.